Halo teman-teman sobat Bemo, selamat datang kembali di channel Belanja Mobil. Kalau kita berbicara mobil, biasanya itu merupakan sebuah kebutuhan tersier yang bisa menandakan status sosial seseorang. Biasanya orang-orang sukses butuh mobil sebagai akomodasi sehari-hari. Dan sekarang di samping kita udah ada dua mobil yang langganan dipakai oleh para pengusaha sukses, para eksekutif muda, sampai para pejabat negara. Yang kiri ada Honda Accord lansiran tahun 2019 generasi terbaru, dan yang putih ada Toyota Camry generasi terbaru juga lansiran tahun 2020. Dan selamat menyaksikan review dari kedua mobil ini. Oke teman-teman, kalau gue pribadi sih kayaknya kurang cocok nih berdiri di antara kedua mobil yang kelasnya itu big sedan alias sedan besar. Karena kalau gue dibilang mungkin lagi nungguin bapak meeting di dalam. Biasanya kan supir yang bawa-bawa mobil begini. Oke, tapi itu hanya bercandaan aja. Kalau ngomong-ngomong kedua mobil ini, siapa yang nggak tahu sejarah dari Accord dan Toyota Camry? Keduanya memang sebagai mobil big sedan atau sedan besar, dia selalu berkompetisi alias berrival dari mulai generasi kedua sampai dengan sekarang. Kalau si Camry ini sudah masuk generasi ke-6 dan si Accord ini masuk generasi ke-10 teman-teman. Nah, keduanya baru saja diluncurkan di Indonesia. Kalau si Accord ini, hey jangan klakson. Kalau si Accord ini sekitar tahun 2019 lalu dan Camry ini di tahun 2018. Yes, jadi ketika Toyota meluncurkan ini, Honda juga nggak mau ketinggalan untuk meluncurkan sebuah Accord baru, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita detailin dari bagian desain depannya dulu? Kita ke Camry terlebih dahulu. Camry generasi ke-6 ini, generasi terbarunya, sudah menggunakan platform terbaru dari Toyota, yaitu Toyota New Global Architecture. Sasis terbaru ini yang juga dipakai ke beberapa line up Toyota seperti Toyota CHR, Toyota Corolla Altis, dan sekarang Toyota Camry pun dapat sasis baru ini. Sasis baru ini juga diklaim mampu memberikan pengendalian mobil yang lebih bagus, dan juga sasis ini diklaim mampu menjaga rigiditas mobil sehingga mobil tampak selalu stabil dan mantap untuk dikendarai. Nah, sekilas dari sasis itu, sekarang kita ke bagian depan. Gimana teman-teman? Suka nggak tampilan depan dari Toyota Camry ini? Kalau kalian adalah orang yang pengen terlihat minimalis dan tidak terlalu atraktif, bisa pilih tampilan dari Honda Accord ini. Tapi kalau kalian pengen menunjukkan sebuah kelas eksklusif, bisa pilih Toyota Camry ini. Kenapa demikian? Karena dia bisa kalian lihat di depan, memang tidak banyak aksen chrome, tapi dia tuh bentuknya, untuk wajahnya gue suka banget, kayak menunjukkan sebuah kelas yang mewah gitu teman-teman. Mantap banget. Dipadukan dengan headlamp yang bentuknya menyipit gini. Headlampnya sudah tentunya LED dan juga proyektor, plus ada DRL 2 buah nih. Jadi kalau malam tampilan dari Camry ini tentunya menyita perhatian banget lampunya. Oke, di depan sini sepertinya cukup. Dia masih memiliki bumper yang cukup besar yang menambah nilai eksklusif lagi-lagi. Kita ke sebelahnya. Ini merupakan Honda Accord generasi 10 seperti yang udah gue ceritakan tadi. Dan ini merupakan bahasa desain terbaru Honda, di mana dia bentuk grillnya memanjang dari mulai kiri sampai dengan bagian kanan teman-teman, dan menambah kesan minimalis yang agak sporty nih, berbeda dengan si Camry yang terlihat agak prestis. Nah, di tampilannya yang minimalis ini, Honda juga menyematkan sebuah lampu yang juga sudah berteknologi. Dia lampunya sudah LED tapi masih multi reflektor. Beda sama si Camry yang sudah proyektor. Ke bawah lagi, dia sudah memiliki fog lamp yang sudah LED. Begitu pula dengan Camry ini. Nah, kelebihan yang dimiliki si Honda
Accord ini dibanding Camry dengan tipe 2.5V ini, Honda Accord sudah dilengkapi dengan fitur yang bisa menambah keasikan berkendara, yaitu fitur Honda Sensing. Jadi dia memiliki radar di bagian depan yang bisa mendeteksi jalan. Dan dia juga sudah dipadukan dengan berbagai teknologi yang nanti detailnya akan gue ceritain ketika kita bahas interiornya. Oke, dari tampilan depan, overall sekian. Menurut kalian lebih keren yang mana tampilan depannya? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang kita buka kap mesinnya untuk kita lihat bagaimana mesinnya dan seberapa besar tenaganya. Nah teman-teman, ini dia bentuk dari mesin Honda Accord dengan Toyota Camry. Kalau dilihat sama-sama berantakan mesinnya, sama-sama tidak mencirikan sebagai mobil yang berharga barunya itu di angka 600 sampai dengan 700 juta. Tapi biarin aja mesinnya kayak gini karena kita butuh dari tenaga mesin ini. Kita ngomongin Camry dulu. Camry untuk tipe ini, tipe 2.4V, dibekali dengan mesin 2495 cc 4 silinder yang tidak dipadukan dengan turbo dan tidak juga dipadukan dengan motor listrik. Kalau kalian pengen beli yang bertenaga lagi, ada tipe hybridnya teman-teman. Jadi yang ini full mesin bensin biasa. Mesin dari Toyota Camry ini mampu menghasilkan tenaga hingga 183 daya kuda dan torsinya mencapai 239 Nm. Jadi walaupun tanpa turbo, tapi harusnya mesin ini mampu membawa sebuah bodi yang cukup besar ini. Dan kalau ngomongin akselerasi, Toyota Camry ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km/jam hanya dengan waktu 9,3 detik. Jadi untuk sebuah ukuran sedan yang besar, di bawah 10 detik itu angka akselerasi yang cukup impresif sih teman-teman. Dan dia dipadukan dengan transmisi otomatis 6 percepatan ke 2 roda depan. Berbeda hal dengan Honda Accord, dia masuk ke Indonesia dengan satu tipe pilihan, yaitu tipe 1.5 yang juga sudah menggunakan Honda Sensing. Mesin ini sepertinya familiar karena memang mesin ini adalah mesin yang dipakai oleh Honda CR-V Turbo. Dia adalah mesin 1500 cc 4 silinder turbo yang mampu menghasilkan tenaga di angka 190 daya kuda dan torsinya nih yang keren banget karena dia turbo 240 Nm. Mesin ini sepertinya familiar karena dia juga mesin yang dipakai di Honda CR-V Turbo, yaitu mesin berisi 1500 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga di angka 190 daya kuda dan torsi 260 Nm. Jadi untuk urusan tenaga ini lebih kencang daripada Camry teman-teman. Oke, kalau tadi akselerasi Camry di 9,8 detik dalam 0 sampai 100, si Honda Accord ini ternyata bisa berakselerasi lebih cepat lagi. Dia 0 sampai 100 km/jam 8,6 detik aja bro. Jadi iya, walaupun bobotnya besar, dimensinya gede, tapi dia laju lah untuk ukuran sebuah sedan besar seperti ini. Tenaga mesin ini disalurkan melalui transmisi CVT ke 2 roda depan, jadi front wheel drive. Ini juga sama front wheel drive. Oke, sekarang kita tutup kedua mesin ini dan kita ke samping buat gue jelasin ada bagian apa aja. Lalu kita ke belakang dan kita ke interior teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita bahas bagian samping dari si putih dulu, dari Toyota Camry tipe 2.5V. Di samping sini, sasis TNGA juga memberikan nuansa yang cukup sporty karena dia dibekali dengan beberapa tarikan-tarikan garis bodi yang cukup tegas dan cukup memberikan kesan agresif nih untuk sebuah sedan besar seperti ini. Di bagian fender depan ada tarikan garis yang memanjang sampai dengan bagian fender belakang teman-teman. Oke banget, dipadu-padankan dengan desain yang cukup besar ini. Di bawah juga terdapat side skirt yang menambah downforce mungkin ya, side skirt fungsinya. Dan ini nih, hal yang paling gua nggak suka di
mobil dengan harga 600 jutaan. Kenapa? Karena velgnya masih biasa banget teman-teman desainnya. Dia nggak lagi seperti velg kekinian yang pakai two-tone polish atau warna apa gitu ya. Dia masih pakai warna silver yang monoton aja warna silvernya. Velg ini juga berukuran 17 inci yang dibalut ban cukup tebal dengan profil 215, aspek rasio 55 teman-teman. Jadi untuk kenyamanan harusnya ban ini masih cukup nyaman lah teman-teman. Dan ini mobil tahun 2020 tapi bannya masih seperti baru banget, tebel dan pastinya masih oke cengkramannya. Oke, untuk urusan pengereman, Camry juga sudah diberikan berbagai fitur keamanan yang pastinya mumpuni banget. ABS, EBD, brake assist standar untuk mobil ini, dan dia juga sudah memiliki hill start assist dan hill design control. Jadinya ya harusnya aman banget nih berkendara dengan Toyota Camry ini. Dan itu aja. Oh, kita ke belakang sedikit. Spionnya model tangkai yang terletak di bagian pintu. Dan untuk akses masuknya dia sudah menggunakan keyless smart key yang kalian tinggal tekan aja di bagian sini, pintu akan kebuka. Tapi sayangnya ini kuncinya masih di dalam, bro. Oke, sekarang kita pindah ke tim hitam Honda Accord. Ini dia tampilan samping dari Honda Accord. Dan kalau di samping gini, baru deh gue tim Accord. Kenapa? Karena bentuknya tuh apa ya? Lagi-lagi gue bilang minimalis, yang tetap elegan, tetap keren gitu loh. Karena dia memiliki velg yang kalau dilihat ukuran cukup besar ya. Tapi ternyata velg itu cuma beda 1 inci dari si Camry. Dia adalah velg ukuran 18 inci yang dibalut ban dengan ukuran 235, aspek rasio 35. Jadi memang bannya lebih tipis sehingga menambah velgnya tuh semakin terlihat besar teman-teman. Velgnya udah two-tone dipadukan dengan warna gunmetal. Jadi makin manis banget menambah tampilan si Honda Accord ini. Kita ke samping, kita lihat secara keseluruhan tidak seperti Camry. Tarikan garisnya itu cenderung biasa aja di Honda Accord ini. Cuman ada di sini nih, di pintu ini nih, kayak biasa banget semua mobil sudah menggunakan tarikan garis seperti ini. Tapi ketika kalian lihat ke belakang, ini adalah bagian yang gue suka banget. Kenapa? Karena bentuknya tuh kayak apa ya? Sedan-sedan Amerika yang melandai ke belakang begini nih. Dipadukan dengan tarikan garis chrome atau window line yang memanjang begini. Manis banget pokoknya. Suka. Gue suka banget tampilan samping dari Honda Accord ini. Kita bahas bagian pengereman. Seperti yang udah gue bilang, kalau Honda Accord ini sudah dibekali dengan fitur Honda Sensing, di mana fitur ABS, EBD, brake assist semuanya ada. Dia juga memiliki hill descent control, hill start assist, dan juga dia sudah memiliki adaptive cruise control teman-teman. Jadi dia bisa mengerem sendiri ketika radar mendeteksi bahwa di depan ada pengurangan kecepatan. Oke, kita ke bagian spion. Ini yang unik. Jadi Honda Sensing itu juga memadukan berbagai sensor. Salah satunya adalah sensor di bagian spionnya teman-teman. Jadi di spion di bagian kiri dan kanan terdapat satu buah kamera yang berfungsi ketika Anda pindah jalur, ketika Anda mau belok, ketika Anda tarik tuas sennya, proyeksi dari gambar bagian samping kiri dan samping kanan itu terlihat di bagian instrumen cluster di dalam. Dan itu aja tampilan samping dari Honda Accord ini. Sekarang kita ke belakang sebentar buat gua kasih lihat bentuk dari Toyota Camry dan Honda Accord ini. Nah, tampilan belakang dari Honda Accord ini biasa aja teman-teman, ternyata tampilan belakangnya kurang impresif atau kurang atraktif seperti tampilan sampingnya. Ngomong-ngomong, untuk lampunya dia sudah LED untuk lampu stop lamp dan lampu malamnya. Tapi untuk lampu mundur dan lampu sennya, sayangnya untuk mobil yang harga barunya di angka 700 juta masih belum menggunakan lampu LED teman-teman. Oke. Di bagian belakang sini juga kalian bisa lihat ada beberapa sensor parkir dan satu buah kamera mundur di tengah sini. Nah, biasanya sedan-sedan besar gini juga memiliki akomodasi bagasi yang cukup besar.
bagaimana dengan Toyota Accord? Kita buka aja langsung. Dia ada dua metode untuk membuka bagasi belakang dari Honda Accord ini, yaitu melalui kunci. Nah, tapi belum elektrik ya teman-teman, atau menekan tuas yang ada di belakang sini. Kalau udah kebuka gini, tinggal kalian tarik aja. Ini kapasitas bagasi dari Honda Accord, dimana wow, besar sekali teman-teman. Ini serius sih, gede banget nih kapasitas bagasi dari Honda Accord ini. Kayak kalian bisa menampung beberapa koper ukuran besar atau koper medium. Dengan 3 buah koper medium pun kayaknya mampu nih masuk ke dalam bagasi Honda Accord. Atau kalau kalian adalah pegolf gitu ya, tas golf pun kayaknya masuk dengan sempurna di belakang bagasi dari Honda Accord ini teman-teman. Yes, kalau kalian pengen lebih luas lagi, ada satu tuas yang disediakan Honda, dimana kalau kita tarik, kursi bagian tengah akan terlipat. Oke, tapi sayangnya lagi-lagi mobil 700 juta belum dilengkapi dengan bagasi elektrik. Jadi masih harus ditarik nih bagasinya teman-teman. Walaupun enteng sih. Maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Oke, sekarang kita pindah ke Camry yuk, bagian belakangnya. Nah, sama seperti Honda Accord, bagian belakang dari Toyota Camry atau pintu bagasinya juga kalian bisa buka melalui remote atau kunci dari mobil tersebut. Tapi sayangnya, kedua-duanya masih belum dibekali dengan bagasi elektrik teman-teman. Jadi bukaannya masih manual. Untungnya pegasnya ini cukup oke sehingga langsung bisa terbuka secara sempurna. Nah, kita ngomongin bagasi di bagian belakang sini. Ternyata bagasi Toyota Camry tidak cukup luas jika dibanding dengan Honda Accord. Jadi untuk urusan akomodasi, kayaknya Honda Accord lebih menang deh. Karena kalau secara tampak mata ya, dia masih lebih luas Accord teman-teman. Tapi ini pun masih gede banget gitu. Untuk masukin golf bag kalian atau beberapa koper, tentunya bagasi dari Toyota Camry ini masih sangat cukup teman-teman. Nah, kita bahas bagian desain belakang ya. Kalau kita ngomongin desain, di belakang sini desainnya masih terlihat minimalis juga, sama seperti Honda Accord. Tapi gue suka sih tampang belakang dari Toyota Camry ini, karena lampunya cukup besar dan lampunya juga sudah full LED untuk lampu rem dan lampu malamnya. Tapi sama seperti Accord, dia lampu mundur dan lampu sennya masih halogen teman-teman. Yes, untuk ukuran mobil dengan harga 680 jutaan barunya, sepertinya lampunya nggak terlalu kekinian nih. Kita ke bawah, dia juga memiliki satu buah kamera mundur dan beberapa sensor parkir. Oke, kita udah bahas bagian depan, samping, dan belakang dari kedua mobil ini. Sekarang kita langsung masuk ke dalam buat gue ceritain bagaimana sih impresi dari kedua mobil ini di bagian interiornya. Kita mulai dari Camry. Let's go. Yeay, kita sampai di dalam interior dari Toyota Camry. Yes. Wow, ternyata tampilannya cukup sporty, cukup oke. Impresi gue pertama sih tampilannya mirip sama tampilan Toyota Corolla Cross terbaru nih teman-teman. Oke, kita mulai bahas dari bagian posisi duduk, di mana Toyota Camry ini memberikan posisi duduk yang cukup ergonomis banget, karena dia memiliki visibilitas kaca yang cukup besar-besar di bagian depan, di bagian samping, hingga bagian belakang. Dan yang gue suka dari spion model tangkai seperti ini, jadi blind spot di pilar A seperti ini dapat diminimalisir teman-teman. Jadi enak banget nih ketika ngelihat spion kiri kanannya, lebih jelas gitu dibanding dengan spion yang model Honda Accord. Oke, dia duduknya seperti yang gue bilang tadi, ergonomis. Kursinya bisa diatur elektrik pastinya, maju mundur, naik turun, terus juga reclining. Dan dia juga memiliki lumbar support teman-teman. Jadi kalau kalian pengen lebih maju gitu duduknya,
bisa diatur melalui tombol yang ada di bagian kursinya. Kita ke setir. Di setir ini kalian juga bisa atur sesuka hati. Dia masih manual dan dia bisa teleskopik dan tilt alias naik turun. Dan teleskopiknya ternyata maju banget, asik nih. Cocok untuk saya yang memiliki postur tubuh 185 cm. Masih menjangkau semuanya dengan sempurna. Nah, ternyata ketika dipegang bagian setirnya, ternyata kulitnya itu dibuat halus banget teman-teman. Jadi berbeda sama setir-setir kepunyaan Toyota Fortuner ya. Dia lebih halus lagi, lebih bertekstur lagi, dan enak banget dipegang ini Toyota Camry untuk bagian setirnya. Dan ngomongin setir, dia memiliki beberapa tombol. Biasa aja, di kiri untuk mengatur menu entertainment, di bagian tengah head unitnya, dan di kanan untuk mengatur cruise control gitu. Dan setirnya nggak punya pedal shift teman-teman. Oke, kalau ngomongin tuas-tuas, dia di tuas lampunya sudah ada mode auto, dimana kalau kita set di mode auto dia akan nyala dan mati sendiri. Dan wipernya juga sudah intermittent, juga ada mode autonya. Mantap bukan? Di bagian tengah, instrumen clusternya didominasi dengan instrumen model analog. Ada dua buah dial yang cukup besar. Di bagian kiri RPM dan di bagian kanan ada penunjuk kecepatan. Dan di bagian tengah sini ada sebuah MID alias Multi Information Display yang sama seperti yang digunakan di Toyota Fortuner, Toyota Corolla Cross, Kijang Innova pun demikian nih. Masih sama. Dia berwarna yang cukup jelas terlihatnya nih. Di bagian MID ini juga kalian bisa melihat berbagai informasi mengenai kendaraan dan ya beberapa indikator tentang entertainment juga bisa dilihat di bagian MID-nya. Berlanjut kita ke tengah, kita geser. Di bagian tengah head unitnya cukup besar. Dia head unitnya touchscreen berukuran berapa ya? 8 inci kalau lebih. Dan sayangnya belum terintegrasi dengan mobil nih teman-teman. Jadi masih cuman bisa melihat berbagai pengaturan mengenai konektivitas, browsing, mirakas gitu. Tapi belum bisa menampilkan informasi mengenai mobil ini. Nggak apa-apa banget, head-unitnya keren, tampilannya jernih dan high definition. Kita ke bawah lagi. Tentunya untuk mobil yang sering dipakai oleh para pejabat negara, dia juga dilengkapi dengan pengaturan AC yang sudah climate control dan juga dual zone. Jadi suhu kiri dan kanan kalian bisa set sesuai dengan kemauan kalian. Kita ke samping lagi, ada satu jam kecil yang menambah detail-detail yang membuat mobil ini tuh terasa spesial. Ada jam kecil di sini. Dan ini merupakan ciri khas Toyota kalau Toyota Premium. Nah, di samping sini dia juga terlihat dashboardnya bentuknya melancip-lancip dan ada satu aksen kayu atau wood panel yang juga dilengkapi dengan ambient light di bawahnya, warna biru. Manis banget teman-teman. Kita berlanjut untuk tempat penyimpanan. Dia memiliki dua buah cup holder di bagian depan sini. Ada juga di bagian armrestnya. Dan ketika kita buka armrest ini juga ada satu buah konsol yang berfungsi sebagai wireless charging bro. Jadi kalau handphone kalian sudah wireless charging, kalian tinggal taruh handphone kalian di sini dan dia akan mengisi secara otomatis gitu. Oke, kita tutup lagi. Sip. Di depan sepertinya itu aja. Oh, kelupaan dong. Hal yang tidak dimiliki oleh Honda Accord di Toyota Camry ini. Dia sudah memiliki atau sudah dilengkapi dengan ini dia satu buah sunroof yang terlihat cukup besar di Toyota Camry ini. Ini nggak dipunya nih sama Accord nih. Mantap. Sebuah detail yang kadang-kadang orang Indonesia tuh suka banget. Kalau mobil ada sunroofnya. Sekarang kita langsung duduk di bagian belakang untuk ngerasain bagaimana sih rasanya jadi pemilik mobil ini atau menjadi bos ketika disupirin dari Toyota Camry. Let's go men. Yes, ini merupakan tempat favorit para pemilik Toyota Camry. Di bagian belakang di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri, nggak di belakang supir? Karena di sebelah kiri ini bangku sebelah kiri di bagian depan bisa kalian atur melalui satu tuas atau
atau satu tombol yang ada di bagian samping. Jadi ketika Anda membutuhkan sebuah ruang yang cukup besar, kalian tinggal pencet aja tombolnya di sini, bro. Udah. Dan kalau paling maju kayak gini, lihat luasnya kabin dari Toyota Camry ini. Jadi kalian bisa sambil santai gitu ya, sambil baca koran ketika lagi perjalanan atau sambil buka gadget kalian. Lalu ngomongin urusan privasi, Camry di bagian belakang juga dilengkapi dengan satu buah tray atau satu buah penutup yang kalian bisa taruh nih seperti ini, menambah ruang privasi di bagian belakang. Tapi kerennya masih manual aja teman-teman, belum elektrik. Dan kita ke bagian tengah, sayangnya untuk AC-nya dia masih 2 zone aja, belum triple zone ke bagian belakang, karena di bagian belakang sini kalian hanya bisa mengatur buka atau menutup blowernya. Lalu kalau kalian pengen bersantai juga, di bagian tengah sini juga kalian disediakan armrest yang cukup besar nih. Tapi nggak ada jagaannya nih, jadi langsung tidur aja gitu. Armrestnya juga pasti ada 2 buah cup holder dong. Mantap, tutup. Sip, di bagian belakang sini juga kalian ke bagian airbag, yaitu ada di bagian pilar, di bagian belakang, kiri kanan. Jadi untuk urusan safety, Camry ini mantap. Sekarang bagaimana kalau kita langsung lompat ke interior rivalnya, yaitu Honda Accord. Go! Wah, ternyata dengar, kita langsung disambut sama instrumen clusternya yang udah digital semua. Ada tulisan atau ada gambar logo H alias merek dari mobil ini, yaitu Honda. Mantap banget. Dia juga sudah memiliki easy access, di mana ketika kita buka pintu, kursi akan mundur sendiri. Pengaturannya sama kurang lebih seperti Camry, dia sudah maju mundur, naik turun, dan reclining, elektrik semua. Ada juga pengaturan lumbar supportnya. Sip. AC-nya otomatis dia sudah 2 zone climate control, sama seperti Camry, tapi di Accord ini lebih manis. Kenapa? Ketika kita putar knobnya, kalau kita mau menambah suhu, dia ada ambient light yang mengitari dari tombol ini, berwarna merah teman-teman kalau kita mau menambah suhunya. Sedangkan kalau kita mau mendinginkan, kita putar ke kiri, dia warnanya biru. Wah, jadi apa ya, menambah kesan eksklusif lah ketika memutar tombol AC-nya aja. Sebenarnya cukup banyak karena dia sudah memiliki fitur Honda Sensing seperti yang udah gue bilang. Tapi sebelumnya kita bahas dulu dari kemudinya. Kemudinya sama-sama halus bahannya, dilapis dengan kulit yang halus. Tapi di Accord ini entah kenapa rasanya tuh enak banget juga. Dipegang lebih enak daripada Toyota Camry. Lalu untuk pengaturan setirnya, dia pastinya sudah teleskopik dan tilt alias naik turun. Tapi teleskopiknya ternyata nggak cukup jauh nih teman-teman, nggak seperti Camry. Nah, fitur unggulan dari mobil ini yang nggak dimiliki oleh Camry adalah layar instrumen yang besar yang sudah full digital teman-teman. Jadi pengaturannya bisa kalian atur lewat tombol-tombol yang ada di bagian setir ini. Lalu seperti yang udah gue bilang, mobil ini juga kaya akan fitur. Salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh Toyota Camry, dia memiliki fitur Honda Sensing, di mana Honda Sensing itu merupakan fitur unggulan Honda. Mobil ini ibaratnya bisa berjalan dengan semi otonomous alias bisa berjalan sendiri, karena dia sudah memiliki radar di segala penjuru mobil yang bisa memberikan data-data untuk datanya diterjemahkan sehingga bisa dipakai ke kita. Jadi cukup canggih nih, akhirnya Honda memasukkan fitur itu juga ke Indonesia, salah satunya di mobil flagship mereka yaitu Honda Accord ini. Lalu nggak cuma itu aja, kita ke bagian tengah. Ini yang gue suka dari Honda Accord terbaru, karena head unitnya, akhirnya Honda memasukkan head unit yang sudah terintegrasi daripada mobilnya, alias dia bisa menampilkan berbagai informasi seputar mobil di head unit ini. Selain itu juga dia pastinya sudah support berbagai aplikasi kekinian, dan dia juga sudah support Android Auto dan
Apple CarPlay. Sip, di belakang ada rem parkir elektrik, ada brake hold-nya juga. Lalu kita ke bagian tengah, kompartemen penyimpanannya ada 2, cup holder di bagian atas sini yang terbuka, yang tertutup ada di bagian tengah sini. Dan di sini sepertinya tidak ada wireless charging, teman-teman. Tidak seperti Camry yang diletakkan di sini. Tapi ternyata wireless chargingnya ada di bagian sini, teman-teman, di bagian depan. Jadi kalian tinggal taruh handphone kalian ke situ aja, dia akan ngecas secara otomatis. Tapi handphone kalian harus support fitur wireless charging dulu. Sekarang kita duduk ke belakang buat ngerasain bagaimana impresi duduk belakang di Honda Accord ini. Let's go! Ya, teman-teman, ini dia duduk belakang dari Honda Accord. Selain kulitnya yang empuk dan posisi duduk yang nyaman, Accord ini juga memberikan sebuah eksklusivitas yang masih oke banget gitu. Kita ke tengah, dia diberikan juga satu buah armrest yang ternyata nggak cukup besar, nggak cukup tinggi seperti Toyota Camry, dan lengkap dengan 2 buah cup holder. Tapi ada satu yang harus disayangkan di Honda Accord ini, yaitu dia lampu kabinnya, teman-teman. Kita nyalain semuanya dulu, masih kuning, teman-teman. Jadi masih old school banget, tidak seperti Camry yang sudah menggunakan lampu LED. Wow, jadi kekurangan itu aja sih. Selainnya oke banget. Lalu ke bagian tengah, dia AC-nya sama seperti Camry, tidak bisa diatur suhunya, melainkan hanya buka tutup blowernya aja. Sip. Oh, satu lagi yang lupa, karena mobilnya adalah masuk dalam kelas sedan yang besar, dia juga sudah dilengkapi dengan tirai yang bisa menjaga privasi kalian, teman-teman. Mantap. Sekian dari impresi belakang Honda Accord ini. Sekarang gue pengen kasih tahu nih, berapa uang atau harga yang harus kalian siapkan jika kalian pengen bawa pulang Accord ataupun Camry. Jadi langsung kita balik ke depan buat gue kasih tahu kesimpulan dan harganya. Let's go! Sampai di penghujung video, saatnya gua ngasih tahu ke kalian berapa uang atau harga yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Honda Accord atau Toyota Camry ini. Tapi ini menarik banget, ini spesial banget, karena Honda Accord ini walaupun lansiran tahun 2019, tapi odometernya masih di angka 200-an guys. 200 perak ya, bukan 200.000. 200 perak. Jadi kalau kalian pengen beli mobil baru yang mungkin menunggu STNK-nya cukup lama, kalian bisa banget ambil mobil ini yang STNK-nya udah jadi langsung bisa kalian bawa gas kemanapun. Mobil ini dari harga barunya di angka 700 jutaan something, tapi kita jual murah aja buat teman-teman sobat Bemo di angka 595 juta rupiah. Dan tentunya lagi-lagi hubungi marketing kita buat nego harganya. Oke, sekarang kita ngomongin Toyota Camry. Nah, mobil ini juga gak kalah spesial karena dia baru menginjak usia 1 tahun kurang lebih. Dia lansiran tahun 2020 dengan odometer tercatat di angka 12.000. Walaupun begitu, tapi nggak ada kekurangan sama sekali. Mobil ini juga full record dari Astra dan pastinya bukan unit bekas banjir ataupun bekas tabrak. Ngomong-ngomong soal harga, mobil ini lebih murah 100 juta dibanding barunya. Kalau kalian pengen beli mobil baru yang lagi-lagi lama nunggu platnya, mending ambil mobil ini karena platnya udah jadi langsung kalian bisa bawa kemanapun. Oh ya,
harganya teman-teman. Harganya di angka 525 juta rupiah. Dan tentunya mobil ini masih bisa kalian nego lagi. Jadi langsung hubungin marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang sampai di ujung video. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, klik like, komen, share, dan subscribe channel Belanja Mobil. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @belanja.mobil. Sekian review dari gue, Raka, dan gue pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!